OK，jelas。好，大家下午好，欢迎大家参加今天的课。Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di kelas hari ini. 大家今天都在哪儿呢？在公司还是已经在家里了？大家都用餐了吗？都吃了吗？大家可以在评论区和我交流。Sambil saya share dulu ya bahan hari ini ya teman-teman. Oke.我看看大家给我写了什么呀？Coba ya kita lihat teman-teman yang sudah hadir dan sudah tulis apa saja. 看一下啊。Ada Ibu Lina, 老师您好，您好 Ibu. Ya, ketikan pininnya juga sudah benar. Kemudian yang sudah hadir ada Pak Amin, ada Pak Johannes ya. Terus ada Pak Ian. 老师晚上好，你好，你好 Pak. 我为你的儿子念佛，他现在怎么样了？ya，怎么样了？ Jadi kalau udah 怎么样 tidak pakai mah. Karena ma itu ada partikel yes or no question ya. Jadi 怎么样 itu sudah kata tanya. Jadi kalau maupun di belakang ditambahkan 怎么样 le yang biasa ya. 谢谢您 Pak Ian yang sudah bantu doain ya. 他现在已经恢复正常了呀, sudah normal kembali. 非常感谢您. Itu ya tadi kalimatnya ma-nya dihilangkan diganti dengan le. Terus 我在家里，我用餐了。今天是澳大利亚国庆日是吧？hari kemerdekaan gitu maksudnya. Kalau iya berarti tulisannya begini Pak. 等一下啊，国庆日，国庆日 ini hari kemerdekaan. 今天是澳大利亚，也41度，很热。Iya, benar ya, Pak. Maksudnya Hari Kemerdekaan Australia kah? Takutnya saya salah tangkap dari kalimatnya. Kalau iya, nanti saya bantu revisi ya. Ya, jadi Hari Kemerdekaan itu adalah 国庆日. Oke ya, kita. Oh, tuh benar ya. Oke, baik. Kalau gitu, kalimatnya adalah 今天是澳大利亚的国庆日. Gitu aja titik. Nah, nanti kalau Bapak mau bilang apa suhunya 41 derajat sangat panas, kita di kalimat baru aja. Jadi jangan digabung ya. Nah, 今天是澳大利亚. Australia itu Australia ya, teman-teman ya. Jadi, baik, saya cari tempat kosong dulu. Nah, di sini aja ya. Jadi kalau mau bilang hari ini, nanti mungkin kalau teman-teman pas 17 Agustus juga boleh bikin kalimat pakai ini ya. 今天是澳大利亚. Australia ini Australia. 澳大利亚的国庆日. 国庆日 titik ya. Jadi hari ini adalah hari kemerdekaan Australia. Wo itu negara, Qing itu adalah merayakan, celebrate. Jadi ini kalau satu huruf artinya merayakan. Ri, teman-teman masih ingat ya, hari gitu ya. Jadi 国庆日. Nah kalau Pak Ian masih, 今天 itu hari ini ya teman-teman ya. Hari ini adalah hari kemerdekaan Australia. Nah kemudian
41 度. Misalnya Bapak mau bilang suhu udaranya gitu ya di sana itu 41 derajat sangat panas, maka boleh bikin kalimatnya di berikutnya ya setelah di titik adalah eh, 今天也很热. Nah, dipakai. Nggak apa-apa dibilang lagi 今天也很热,很热. 41 度, 41 derajat. Tuh di sini adalah derajat ya, 41, 41. Kayak gitu ya, 很热, sangat panas. Jadi gitu, kalimatnya dipecah ya Pak Ian ya. Seperti itu. Oke, 谢谢您的句子 ya. Terima kasih buat kalimatnya. Jadinya kita bisa belajar tambahan kosakata baru ya. Oke, kita lanjut. Ada Ibu Lina, 老师用餐了. Oke ya. Ini ketikannya juga sudah benar. Terus kita lanjut. Pak Johannes terakhir halaman 34 nomor 12. Oke. Ini sudah di screenshot tambahannya. Kalau udah, kita lihat yuk halaman 34 ya. Oh, 所以是到了生词，对吧？Kosakata baru. Oke, 我看一下。好的, nanti kita lanjut ya menjelaskan kosakata yang ada di lesson 10, lesson terakhir dari modul 2. Nah, 我们再继续, kita lanjut lagi. Ada Ibu Lina. 老师,我在家里. Oke ya, ketikanya juga sudah benar ya Bu Lina ya. Wah, 很棒, hebat. Ada Ibu Lili, 我在家里 老师. Oke, baik. Ini juga ketikannya, spellingnya udah benar semua. Udah hebat-hebat nih. Apa pinginnya ya. Terus ada Ibu Elena, 老师晚上好, 晚上好 Ibu. Ada Ibu Helena, Helena Wati ya. 老师您好, ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar. Ada Ibu Deborah yang ketik Hanzi gitu ya. 下午好,老师,老师好, 我回到家了. Oke, sudah sampai di rumah ya, Bu Deborah ya. Terus ada Pak Ian, oke ya. 不客气 ya, 感谢您老师,别客气. 我也是感谢您的句子 ya. Saya juga terima kasih buat kalimatnya ya. Jadi teman-teman sering-sering bikin kalimat juga nggak apa-apa ya, latihan aja. Oke, terus ada Ibu Weni. 您好，老师，晚上好，我还没吃. Oke, kalimatnya juga sudah benar ya Bu Weni ya. 还没吃, masih belum makan. Baik. Terus ada Ibu Helena, 下午好. Ya, ketikannya sudah benar. Terus juga sudah hadir ada Pak Setiawan, 晚上好，老师，晚上好，Pak. Ada Ibu Cai Daoyin, 老师您好，Ibu 好像很久没看到您了. Ya, sepertinya sudah lama ya, atau memang nggak komen di chat ya. Kayak komen di chat itu seolah-olah absen ya, jadi saya hafal. Oke ya, terus ada ini Anhun 是 ibu atau bapak ya, 是男的还是女的? Oke, nggak apa-apa ya. Saya panggil ini bacakan dulu. 老师晚上好. Ya, 谢谢您的汉字 ya, huruf Mandarinnya yang tradisional ya, nggak apa-apa. Tapi ketikannya juga benar. Oh, 是女的, so ibu ya, Ibu Anhun ya, 谢谢您. Ya, ketikannya juga sudah benar. Ada ibu. Ini Ibu Fer, Bapak Fer ya. Kalau sorry ya kalau ada salah ya. 晚上好,老师. Ya ketikannya juga sudah benar ya. 谢谢. Terus ada Ibu Lina. Wah, Ibu Lina Huang, 大家好, 老师和同学们,晚上好. 都对了 ya, sudah benar ketikannya ya. 所以很高兴今天见到大家。那我们再继续我们的教材好吗? Kita balik lagi ke bahan kita. Ini sebentar saya hapus dulu. 所以刚才把 Johannes 说我们到了12, 对吧？Nomor 12 ya, 12. Oke, baik. 我看一下哦, 12 是所有. Oh iya, iya. Kemarin kita bahas bahwa 所有 sama 都gitu ya. Teman-teman masih ingat? Terakhir saya bahasnya gimana? Jadi memang teman-teman sudah di tahap yang mengenal kosakata dan perlu juga tahu hmm, apa ya jenis kata sehingga ketika masukin ke kalimat itu bisa tepat. Nah, tapi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu dipusingin. Kalau saya bilang, ya itu ya, masih prinsip saya adalah kopas.
Jadi tidak perlu dianalisa ya. Kopas dulu kalimat basic yang ada ya. 不用着急, tidak perlu buru-buru gitu ya. Eh, yang penting pahamin ini. Nah, sebenarnya teman-teman akan banyak belajar lagi ketika meniru sebuah contoh kalimat. Itu menurut saya lumayan membantu ya. Jadi soyo kemarin kita bahas dia bisa jadi subjek teman-teman. Artinya dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan to apa? Teman-teman masih ingat gak? To yang misalnya 我和爸爸都喜欢吃炒饭 misalnya ya. Saya dan papa semuanya gitu ya suka makan 炒饭是什么? Teman-teman, 炒饭是什么? Iya, nasi goreng ya. Jadi di situ ditambahkan to karena dia karena jamak saya dan papa. Jadi dia saya tulis ya. To jadi supaya teman-teman nggak bingung. Aduh, lalu ini dua-duanya apakah mereka sinonim? Bukan, 不是的. Mereka nggak sinonim. Memang beda jenis kata, beda pemakaian ya. Jadi to yang artinya semuanya, makanya saya bilang kalau kita cuman mengenal dia sebagai kosakata akan merasa jadi sinonim dong gitu ya. Enggak, 不是的 ya, bukan ya. Mungkin teman-teman udah mulai tahu, oh iya iya kalau dimasukin ke contoh eh, kalimat gitu ya. Oh ya ada contoh di bawah ya. Oke ya, harusnya saya nggak hapus ya. Ini yang minggu lalu saya lagi bahas ya. Nah, ini teman-teman ya. Pas banget ada contoh di bawah dan bisa dipakai. Teman-teman bisa lihat ya. Saya pakai lagi ya kalimat yang kemarin itu. 所有的日本菜. 所有的 semuanya. Jadi 所有 itu dia bisa berdiri sendiri sebagai subjek ya. Sebagai kosakata. Kalau saya bilang gampangnya. 日本菜 itu masakan Jepang ya. Jadi semua masakan Jepang dari mungkin ramen, 然后寿司 ya, sushi ya, dan makanan Jepang yang lainnya misalnya contoh ya, 我都喜欢, saya semuanya suka. To di sini yang tadi kita bahas bahwa dia adalah menandakan si jamak. Begitu juga tadi contoh kalimat saya, 我和爸爸 itu jamak. Jamak kenapa? Karena 日本菜nya itu banyak. Kayak gitu. Jadi ini bisa jadi subjek kalau ini hanya sebuah apa teman-teman? Partikel. Sehingga, sehingga kalau misalnya teman-teman bilang, 老师, contoh ya, contoh saya lupa taruh to, apakah itu fatal? Nggak fatal sih, cuman kalimatnya nggak lengkap aja. Tapi nggak fatal sampai orang nggak paham, nggak gitu ya. Jadi, 所有的日本菜我喜欢. Cuman dia gantung gitu, kalimatnya kayak nggak lengkap. Seperti itu. Makanya, seperti pembuka saya tadi, kalau teman-teman memang mendalamin bahasa Mandarin, saran saya adalah memang kopas, banyak membaca kalimat. Jadi buku cerita anak-anak ya, yang kalimatnya pendek-pendek, itu sangat membantu. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah baca dari modul kita, semua kalimat sudah dikuasai, memperdalamnya adalah teman-teman baca kalimat dari buku cerita. Yang ada pinyin, ada Hanzi kayak gitu ya. Ha, kalau bisa ada lagi di bawahnya misalnya artinya. Nah kan oke kan sambil kita baca sambil kita lihat oh artinya ini. Jadi kita tahu oh kalimatnya gini. Percaya sama saya itu sangat-sangat membantu untuk kita tuh kopas pola kalimat. Kalau menurut saya itu karena kalau dihafalin kayak grammar, pola itu akan buyar semua. Benar gak teman-teman? Ini yang sejauh saya lihat misalnya apa saya lihat orang belajar terus saya lihat kesulitannya di mana ini observasi saya. Nah silakan teman-teman ya, semoga tipsnya itu bisa bikin teman-teman oh jadi caranya gitu nggak frustasi ya karena kalau dihafalin grammar terus susunan format nanti lupa kita kayaknya merasa aduh kenapa jadi sulit ya gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas untuk soyo ya. Mm-mm. Kemarin terakhir sampai sini kita lanjut lagi. Nomor 13, 上菜. 上菜 itu menghidangkan. Jadi ini adalah kata kerja, menghidangkan masakan. Jadi kalau teman-teman ke restoran, terus pesan makanan, misal udah pesen nih, tapi tamunya belum datang. Nah, begitu tamunya datang kan kita maunya hidanginnya maksudnya hangat gitu ya. Jadi kita bilang, oh, 服务员上菜，服务员现在可以上菜了. Gitu ya. Jadi
服务员 itu pelayan di restoran, kita bilang, oke, pelayan 可以上菜了, sudah boleh menghidangkan masakan, ya, 上菜. Terus berikutnya nomor 14 ya, 有意思. 有意思 itu satu frase artinya menarik, ya, 有意思. Tapi kalau teman-teman tanya saya, yo itu kan ada ya Laos ya. Kalau isi itu artinya apa? Isi itu adalah makna. Jadi ada arti, jadinya menarik, ya. Oke, 再来是结账。结账是 hitung bill. Kok kayaknya familiar ya? Sepertinya minggu lalu saya ada jelasin jejang. Oke, nggak apa-apa. eh, saya ke tempat kosong dulu ya. Sepertinya udah ya, kayak deja vu. Jejang, saya mau bahas dia asal-usulnya. Teman-teman ada yang masih ingat? Karena dia lebih populer yang saya mau jelasin sekarang gitu ya. Jadi teman-teman kalau misal ke China, eh selesai makan, biasanya em, apa? Mereka akan lebih sering ngomong Maitan. Pernah dengar tulisannya ya? Maitan ini sama ya, minta bill maksudnya. Tahu kan? Maitan gitu ya, minta bill. Artinya hitung bill total berapa ya? Itu maksudnya ya. Nah, Maitan. Mai ini nada tiga dengan tulisan Mai-nya beli. Beli. Tan ini adalah bill atau nota. Kalau kita artikan satu-satu. Nah, jadi lebih terkenalnya istilah ini. Tapi kalau teman-teman telusuri, asal-usul maitan itu sebenarnya dari, jadi asalnya itu dari maitan, dari main ada dua sebenarnya. Dengan huruf yang saya tulis, ini artinya mengubur, tutup, menutup, ya, maitan. Jadi kalau maitan sebenarnya artinya semua saya yang tanggung gitu ya. Jadi saya yang mau bayar itu maksudnya maitan. Cuman karena main ada dua, itu agak sulit sepertinya pengucapan gitu ya. Jadi lama-lama orang ngomongnya jadi yang atas. Jadi yang atas yang saya kotakin ini yang lebih populer, maitan gitu ya. Tapi aslinya yang bawah, maitan artinya pokoknya semua bill saya yang makan deh gitu ya, saya yang kuburin, saya yang ambil lah ya gitu. Artinya saya mau bayar. Nah, ini adalah bahasa populer yang saya kotakin. Kalau yang di dalam teks kita, silakan kalau mau di screenshot. Kalau yang ada di dalam textbook kita gitu ya, itu kita bilang jiezhang, itu bahasa yang paling formal ya, jiezhang. Jadi kalau misalnya eh, kondisinya acara formal, misalnya ya acara formal atau kita bilang eh, di hotel ya percakapan yang formal, maka hitung bill itu silakan teman-teman pakai jiezhang ya. Jadi supaya kenapa saya cerita yang satu lagi yang saya tulis sekarang supaya teman-teman nanti di luar dengar maitan, oh iya tahu itu maksudnya sama minta bill gitu ya. Oke, sambil teman-teman screenshot mengubur Hansinya itu dan Lia Laoshi. Oh iya iya benar Bu Lina. Oh tuh li mian de li. Ya ya betul. Ya, huruf Mandarinnya ada tanah, terus ada li mian, artinya di dalam. Ya, jadinya mengubur. Ya, mai. Mai itu artinya mengubur. Iya ya. Ibu pas tanya saya baru eh, merasa iya ya. Ada kaitannya gitu ya. Ada tu, ayo li mian de li. Jadi ada tanah sama di dalam. Ya kuburnya di dalam tanah gitu ya. Oke, 谢谢您 Ibu Lina. Saya lanjut lagi ya, berarti sudah di screenshot. Nah, jadi sampai di 结账 ya, 结账. 再来是16 ya, 什么什么的时候. Jadi kalau titik-titik dalam bahasa Mandarin, kita kalau misalnya disuruh baca nih, ada kalimat, terus titik-titik gitu ya, titik-titik dalam bahasa Mandarin, biasanya mereka bacanya
什么什么 的时候ya, 什么 itu apa ya, 什么什么 的时候, 什么nya diulang 2 kali. De 时候 itu artinya pada saat ya, pada saat, pada waktu. Jadi bahasa Indonesia kan pada waktu saya menghadiri kelas bahasa Mandarin gitu ya. Kan bahasa Indonesia gitu. Tapi bahasa Mandarin itu dia terbalik posisinya. Jadi frasenya terbalik. Pada saatnya di belakang. Jadi misalnya contoh kalimat tadi ya. Pada saat saya menghadiri kelas Mandarin. 我参加汉语课的时候 pada saat saya menghadiri kelas Mandarin atau 我上课的时候 kalau mau lebih pendek benar ya 上课 itu artinya sama kayak sekarang teman-teman lagi 上课我上课的时候我爸爸给我打了电话 artinya 我上课的时候爸爸给我打了电话什么意思呢 artinya pada saat saya sedang menghadiri kelas atau belajar di dalam kelas, papa saya menelpon ya, papa 给我打了电话 ya. Versi kalimat K-nya kita juga sudah belajar ya. Iya benar ya. 谢谢 Ibu Ita yang sudah eh, membantu translate ya sambil ngetes tingli kemampuan mendengar ya. 谢谢您. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada 付钱. 对, 付钱 ini artinya membayar ya. 付钱. 付 bayar 钱 duit ya. Jadi 我还没付钱 artinya saya masih belum bayar. Ya, kemudian 我们再来看一下18 喝 minum. Ya, nada satu ya. Teman-teman, kalau tadi bahas Hanzi, teman-teman sekarang sudah banyak belum yang belajar tentang huruf Mandarin? Mungkin sudah mulai banyak ya. Jadi ini kebetulan ada satu, ya saya cerita ya, biar teman-teman yang mungkin belum mulai belajar Hanzi merasa, ih menarik gitu ya. Oke ya, ini sebentar saya hapus dulu. Saya tulis di sini aja. Sudah mulai, nah sudah mulai. Jadi, 所以我还是鼓励大家不用担心，也不用害怕，可以学的 gitu ya. Jadi saya tetap ya masih kata-kata lama mungkin teman-teman sudah bosan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu dipusingin. Semua bisa dipelajari asal tahu caranya. Asal tahu caranya itu doang. Jadi semua hal nggak cuma Mandarin ya. Nah, kan tadi bahas he gitu ya. Menurut saya itu luar biasa sih ya. He minum berarti kita pakai mulut, benar nggak? Teman-teman tahu huruf ini adalah bahasa Mandarin kou, yang artinya mulut gitu ya. Jadi he berarti berhubungan dengan mulut. Ini huruf Mandarin he. Oke, nah 下次 lain kali kalau teman-teman ketemu satu huruf yang kayak gini, mirip gak? Mirip, mirip ya. Nah, mirip tapi sampingnya beda gitu ya. Nah, mirip sampingnya beda. Kalau ketemu 3 begini, ini bacanya ke. Ke itu artinya haus. Masih berhubungan ya. Nah, ke, jadi ke haus kita butuh air ya. Kalau butuh air berarti yang 3 titik begini ini kita namain 3点水. 3点水, 3点itu 3 titik. 水 itu air. Ya, jadi memang nggak semua. Cuma maksudnya kalau ketemu yang kayak gini, terus pas kita ada belajar ke situ, saya cerita, jadi teman-teman semoga, oh iya, jadi gitu ya. Nah, lain kali lagi proses belajar Hanzi, teman-teman udah jeli gitu ya, jeli perhatiin, oh ini sama ini mirip-mirip ya, tapi ada yang beda. Nah, mungkin bisa ingat cerita saya. Oh iya ya, kalau ini kan kebetulan ada nih cerita, maksudnya kayak ceritanya lah ya. Tapi kalaupun nggak ada, teman-teman udah bisa jeli bikin patokan sendiri. Itu sih menurut saya ya. Jadi intisari dari itu begitu. Nah, begitu itu udah bisa, teman-teman sebenarnya belajar sendiri di rumah pun tanpa ikut kelas pun sudah bisa gitu ya. Jadi semoga itu membantu teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya. Jadi menarik, bacanya juga cuma beda H sama K.
ya, tapi eh, apa namanya? Huruf Mandarinnya mirip ya, cuma beda sisi kiri ya. Kalau kita lihat di layar kita masing-masing di sebelah kiri dan berhubungan dengan artinya ya. 希望大家会觉得汉字真的有意思ya. Semoga ini menarik buat teman-teman semua. Jadi semoga teman-teman ingat gitu ya, begitu lagi belajar Hanzi atau merasa kesusahan, semoga teman-teman ingat saya. Ingat kata-kata saya sebenarnya ya. Ingat kata-kata saya bahwa bisa ada caranya ya. So, jayo. Oke, kita lanjut lagi nomor 19. 杯子. 杯子 itu adalah gelas ya. Nah, ada satu. 杯子. 杯子. Nah, tapi si pei ini ya, dengan huruf Mandarin yang sama, teman-teman harusnya sudah screenshot. Kalau nggak saya buang yang bawah ya. Sorry. Nah, 杯子 itu gelas, kata benda. Nah, dia juga bisa 一杯, misalnya 一杯咖啡. Apa itu kafe, teman-teman? Kopi. Nah, di sini pay artinya jadi kata bilangan segelas dengan huruf Mandarin yang sama. Nah, kayak gini menurut saya teman-teman perlu notice. Jadi kan lumayan ya, kita dapat kosakata oh gelas, 杯子. Tapi begitu dia ke tempat lain gitu ya, yang tadi saya kasih contoh, oh dia bisa juga kata bilangan ya, Loshu ya. Iya, jadinya 一杯咖啡, segelas kopi. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. eh 果汁 ya, 果汁 ini kalau teman-teman kesulitan di R, misalnya, lalu Laoshi pokoknya saya kesulitan. Daripada kesulitan itu membuat teman-teman jadi merasa gimana, eh, mau dihilangkan dan artinya tidak berubah, menurut saya oke-oke saja gitu ya. Jadi fleksibel aja. Misal teman-teman merasa kesulitan nomor 20, lalu saya nggak bisa baca R-nya gitu ya. Jadi em, boleh nggak saya hilangkan? Boleh, karena tidak merubah arti. Jadi dibacanya 果汁 itu tanpa R. 果汁. Nah, tapi kalau, Lose enggak, saya mau ada R gitu ya. Ya silakan, lebih bagus lagi ya. 果汁, karena R-nya jadi beda belakang ya. 果汁 itu jus buah. Kuonya dari 水果. 汁 itu adalah sari. Teman-teman lihat 汁 itu ada tanda apa yang tadi barusan saya bahas. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi belajar Hanzi mulai lihat, oh ini ya, kayak gini ya. Jadi biar mata kita memfoto image huruf Hanzi itu begitu. Ya, jadi sering dilihat itu bakalan hafal. Kalau lupa berarti kurang kurang sering dilihat maksudnya ya. Jadi dilihat lagi sampai dia mengakar. Kalau udah mengakar, basic pondasinya bagus, tidak akan lupa. Percaya sama saya ya. Jadi 知 果汁 ya, 有3点水, ada unsur air sama ya. Sari, sari itu namanya 汁. Sari buah berarti jus buah ya. Oke, 再来是21, 辣. La itu adalah pedas ya, la. Kemudian berikutnya nomor 22, 牛肉. Nah, ini teman-teman pasti udah tahu ya, 牛 sapi, 肉 daging ya. 牛肉 itu adalah daging sapi. 啊、牛呢，大家如果在学汉字的话，也要多注意ya. Teman-teman lihat dua huruf ini. Iya. Bedanya apa, teman-teman? Yang atas sama yang bawah. Ya, yang atas nggak lewat ya, garisnya nggak lewat, yang bawah lewat, bener ya. Yang atas itu bacanya u, u-nya 上午的午, 下午的午, bener. Ukuran waktu dalam bahasa Mandarin ya. Sebelumnya kita bahas ya, oh Loshi, kalau pagi hari karena matahari naik gitu ya, sebenarnya buminya yang berputar ya, bukan matahari naik, cuma maksudnya biar gampang, oh matahari naik, jadi kita pakai shang wu ya. Nah, ketika yang di bawah, yang tadi barusan kita bahas, itu niu, dia apa namanya, lewat gitu ya ke atasnya, jadi gitu.
Makanya kadang-kadang orang melihat sisi begini itu, oh sulit ya, karena beda dikit beda arti ya. Nah, menurut saya persepsinya kalau kita geser, oh ternyata lumayan ya. Saya begitu kenal huruf ini, saya lewatin, saya dapat satu kosakata baru. Ya enggak? Jadi persepsinya langsung berubah. Jadi dicek ya, dicek pandangannya itu gimana. Kalau menurut saya ini menarik. Jadi justru waktu belajar dulu, begitu saya tahu ini, itu membuat saya lebih penasaran, saya cari tahu lebih banyak huruf Mandarin. Nah, itu ya. Jadi sikap kita menghadapi itu yang bikin kita bisa, menurut saya ya, itu salah satu kontribusi terbesar. Enggak cuman maksudnya, oh ya saya gampang hafal atau saya sulit menghafal. Enggak juga. Jadi dengan teman-teman di dalamnya itu melihatnya seperti apa, itu harusnya akan sangat berkontribusi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kebetulan dua huruf ini kita udah belajar ya. Ada shang wu, xiao gitu ya. Tadi ada teman-teman yang sapa saya, 下午好老师就是这个午gitu ya. Nah, tapi kalau kita tulisnya kelewatan gitu ya ke atas jadi new. Nah, teman-teman yang lagi ngajarin anak-anak juga sama. Kalau bisa ceritain sama dia gitu. Heeh, jadi dia akan merasa menarik gitu ya. Tidak, aduh ini kamu salah nih lewatin. Jadi dia akan merasa, aduh, apa ya kritik mulu gitu. Nah, bikin penyajiannya dalam bentuk yang lebih menarik. Kalau bisa ya diceritain ya, diceritain. Jadi teman-teman bilang ini loh nanti artinya beda, tapi menarik ya dengan dia lewatin kayak sapi, kerbau itu kan ada tanduk. Jadi harus lewatin. Kalau nggak lewatin dia nggak ada tanduk kan kita bisa create cerita gitu ya. Menurut saya itu penting. Jadi dia punya image bahasa Mandarin ternyata menarik toh. Ada ceritanya gitu. Tidak terkandung unsur yang aduh salah tulis salah nih, salah dikit doang salah nih. Nah, kan image-nya beda gitu ya. Oke, baik kita lanjut lagi ya. Nomor 22 Niuzhou, daging sapi. Kemudian eh 23 有一点儿ini adalah satu frase teman-teman yang artinya agak ya. 有一点儿 ini satu frase teman-teman agak. Ada sedikit itu artinya agak ya. Misalnya saya agak agak apa ya? Saya agak kenyang contoh ya. 我有一点儿饱 agak kenyang nih kayaknya masih nggak pengen makan ya. 还有点饱 还有点饱 masih agak kenyang. Jadi 有点儿 yang tadi saya barusan ngomong dia lengkapnya sebenarnya 有一点儿. Tapi kenapa yang i teman-teman lihat saya kurungin itu artinya boleh dihilangkan. Jadi kalau teman-teman nggak mau terlalu panjang si i-nya boleh kita hilangkan jadinya 有点儿饱 artinya masih agak kenyang. 所以我不吃了 ya. Jadi 我还是有点儿饱 saya masih agak kenyang 所以现在还不想吃. Jadi sekarang masih nggak pengen makan gitu ya agak. Sorry ya, tadi ada chat yang masuk. 我看一下. Iya, ya yang udah mulai kenal Hanzi ya ada Ibu Katarina, Ibu Elena, ya sudah bisa sinkron nyambung ya. Nah itu ya sama pesan saya sih satu ya kalau ngajarin anak-anak ingat kata-kata saya pesan saya, yuk kita sama-sama beresin persepsi. Jadi dari teman-teman apa ya tanamin persepsi yang bagus ke generasi berikut-berikutnya harusnya pandangan terhadap bahasa Mandarin akan berubah ya. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, Ibu Rosel Laushi yang nggak ada pinggir kiri atas bacanya apa? Nggak ada pinggir kiri atas. Ibu lagi tanya yang dua huruf yang ini ya, Bu. Yang U sama Nio ya. Benar nggak? Yang saya barusan bahas, benarkah, Bu? Iya ya. Oh, ini. Yang nggak ada pinggir atas. Berarti yang lingkaran ya, Bu. Kalau yang lingkaran bacanya U. WU nada tiga. Ya, WU itu bunyi itu W-nya sih nggak bunyi ya, bunyinya U doang sebenarnya ya. Cuman ya itu ya teman-teman kalau udah ikut kelas Hanyu Pinyin-nya saya, U vokal dia tidak bisa berdiri sendiri, makanya dia jadinya WU ya. WU nada tiga, U bacanya U. Kalau yang di bawah yang saya kotakin ini baca Nio, Nio yang kita bahas nomor 22 Nio daging sapi. Nio artinya sapi.
Sampai sini oke, Bu Rosela, saya boleh lanjut? Oke, baik. Kalau gitu, saya lanjutin terakhir. 好吃, 好吃itu adalah enak atau sedap ya. Ini untuk makanan. Kemudian kalau untuk minuman, 我们说什么? Minumannya enak nih. Nah, 我们说什么? Iya, 好喝gitu ya. Betul. Jadi kayak kayak gini, usahain banyak. Jadi dulu waktu saya belajar, sorry, waktu saya belajar, ya, haunya sebentar. Haunya ada tiga. Hauhe ini enak tapi untuk diminum. Dia memang ada beberapa yang kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya jadi mereview kosakata sambil memperbanyak apa namanya perbendaharaan kata gitu ya, sorry. Hauhe itu enak enak diminum. Jadi untuk minuman maksudnya. Nah, 好听呢? 好听是什么? Berhubungan dengan dengar berarti suara merdu ya betul betul enak dengarnya mau lagu mau suara ya 好听 mau musik itu 好听 jadi kayak gitu dia ada beberapa yang kayak gitu sekalian teman-teman kayak kalau lagi review sebutin aja oh 好吃然后有好喝itu di minuman ya kalau 吃 kan makan 好听 oh enak nih dengarnya ya suaranya merdu musiknya oke ya 好听 kayak gitu ya 好看呢 berarti bagus dilihat. Bagus dilihatnya ini lebih umum ya, mau pakaian, mau benda, itu semua boleh. 好看 gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak beberapa yang kayak ada tautan begini, teman-teman langsung review di dalam otak supaya bisa mengingat kembali kosakata. Kayak gitu ya. Oke, sambil saya lihat ada pertanyaan nggak ya? Oh, Ibu Rosella, maksudnya satu garis atas kiri nggak ada. Hansinya beda. Hmm, sebentar. Maksud Ibu, saya balik ke sini ya. Sama neo itu hanzinya berbeda. Iya, Bu. Memang saya lagi bahas itu berbeda. Bedanya satu garisnya lewat, satu garisnya nggak lewat. Terus bacanya berbeda, artinya juga berbeda. Gitu maksudnya, Bu. Jadi ibaratnya teman-teman begitu kenal, oh berarti nggak lewat itu bacanya U. Kalau lewat, yang tadi mungkin saya bikin cerita, oh sapi itu ada tanduknya. Jadi kalau lewat kan bentuk tanduk ya. Itu cuma cerita saya ya. Sehingga lumayan nih, oh kalau lewat kata Laos itu kayak bentuknya tanduk, jadi new gitu, sapi. Itu sih Bu Rosella. Sampai sini apakah cukup jelas? Bukan, bukan. Oh oke. Jadi maksudnya gimana Bu? Garis kiri atas U. Ha, garis kiri atas U sama. Oke, baik. Kita tunggu ya Bu Rosella ketik ya. Sambil saya lanjut yang lain dulu. Hmm, ada Bu Sylvie. Jadi boleh cuma 我还有点饱 ya, 老师. Boleh, boleh Bu. Jadi Bu Sylvie, I-nya boleh dihilangkan. Ini yang nomor 23 ya, yang tadi saya jelasin. Betul. Malah lebih sering orang ngomongnya 有点. Misalnya 有点不舒服, agak tidak enak badan. 有点不舒服. Jarang dia pakai 有一点. Cuma kan teman-teman kadang-kadang pernah dengar juga orang bilang 有一点, benar nggak? Nggak apa-apa. Jadi dia boleh lengkap, boleh dihilangkan. Malah lebih seringnya dihilangkan karena terlalu panjang. Ya, 有点累. Artinya apa? 有点累. Agak 有点累. Apa itu 累? Agak capek ya. Nah, 我有点累, 我想睡觉. Saya pengen tidur ya. 有点累. Lelah atau capek, betul. 累. Terus ada Bu siapa tadi ya? Oh, enak tidur. Enak tidur sih, 我们说睡得香. Ini nggak semua, maksudnya enak dimakan, enak diminum dan semua pakai hao. Bukan ya, bukan. 不是的.
Jadi kalau enak tidur, 我们说睡得香. Enggak semua, Bu. Enggak semua ya. 睡得香,睡得好. Pakai itu. Ya, jadi misalnya kita punya tamu gitu ya, terus kita tanya ya, 昨晚睡得怎么样? Oh, 睡得好,睡得香 gitu ya. Jadi tidurnya itu oke, nyenyak ya di sini. 睡nya tidur ya, 睡得香nya apa? 香nya wangi, tapi bukan wangi, artinya enak tidur ya, tidurnya dengan nyenyak. Ya, 睡得香. Ya, silakan dicatat dulu artinya ya, boleh pakai 睡得好, boleh pakai 睡得香 ya.再来是 berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Helena. Laoshi barbecue. Barbecue yang ini ya, panggang gitu maksudnya Bu. Kalau ya, kalau iya saya tulis ya, barbecue itu 烧烤. Bentar. Di sini aja ya. Ini kan tadi udah lama. 烧烤, 烧, 烧烤, barbecue. Oh iya bener ya. Ini 烧烤. 呀，烧烤店好像开始在我们雅加达有了，对吧？中国的烧烤店banyak ya, kayaknya ya mulai banyak apa restoran barbecue yang apa kayak bentuknya dari China gitu ya, 烧烤. Nah ini tulisannya ya, 烧itu bakar, 烤 itu panggang, 烧烤 kayak gitu. Oke, 再来是 Oke, ini Bu Rosella udah ketik. Sampai kiri, samping kiri paling atas yang seperti koma kalau nggak pakai hanzi. Apa loh? Samping kiri paling atas yang seperti koma. Kalau nggak pakai hanzinya apa loh? Maksudnya begini Bu, 是吗? Sambil tunggu ya, bener nggak? Oke, bukaci Bu Helena. Kita lanjut. Oh iya, ini bacanya kan bisa artinya kancing dekan. Kancing apa tuh teman-teman? Kancing, 还记得吗? Kancing 是什么? Bersih, bersih. Ya, betul. Satu lagi, kalau dia cuma kan, itu artinya kering. Tapi kalau dia gabung sama cing, artinya jadi bersih. Kan sendiri artinya kering. Ya, ini saya kotakin ya. Oke. Berarti udah jelas ya Bu Rosela ya. Oke, terus kita lanjut ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Meiska. Laoshi boleh nggak bilang 一杯子 kafe? Nggak, 不可以, nggak boleh Bu. Jadi kalau dia jadi kata bilangan, cuman pay, tidak pakai 子. 子 ini ya, dia walaupun partikel, biasanya rata-rata kata benda. Ya, rata-rata, tidak semua. Ya, jadi kalau ada 子 biasanya kata benda Bu. Sehingga ketika dia jadi kata bilangan yang tadi saya bilang segelas kopi yang saya lingkari ya, itu tidak pakai 子. Jadi jangan ya, 一杯 kafe cukup. 杯 itu artinya gelas. 子 ini sebenarnya kayak partikel kata bantu. Kayak gitu. Oke, sampai sini. Eh, Oh iya, oke ya. Belajarnya jadi sekalian kata Bu Rosela. Boleh, boleh. Ya, mungkin Ibu pernah lihat ya yang tanpa garis miring itu ya. Kan, kancing dekan, 或者 kan artinya kering ya. Eh, Kalau Ibu Lina bertanya apa ya? Laoshi saya sering dengar 做个甜梦 itu artinya selamat mimpi indah ya. Iya betul ya. Tian manis ya. Meng itu mimpi ya. 做个甜梦 ya. Ini translatean sih ya. Jadi sweet dreams gitu maksudnya ya. Bermimpi indah. Oke ya benar-benar Bu Lina ya. Boleh ngomongnya begitu. Oke, berarti udah selesai. Silakan teman-teman yang mau screenshot sebelum saya lanjut ke Huehua percakapan.
Baik. Ada Bu Acun yang tanya, kalau sebentar, kalau tidak enak tidur atau tidak nyenyak berarti 睡得不好 睡得不好. Tadi ada 睡得好. Nah ini, 睡得不好 ya, 睡得不好. Tinggal tambahin 不 sih. Sorry ya, saya scroll ke atas ya ini. 睡得不好. Artinya ya tidurnya tidak nyenyak ya. Mungkin ada sesuatu kayak gitu ya. 睡得不好. Ini Bu Acun ya. Oke, terus 不客气不 ya. 睡得不好. 再来 Ibu Lina 老师 voucher. Ini type mungkin salah ketik ya Bu ya. Coba Bu maksudnya voucher. Kalau iya, saya tunggu ya Bu ya. Takutnya saya salah karena ini tuh ketikannya voucher. Voucher apa artinya? Voucher itu oke ya, nggak apa-apa. Nanti saya tunggu Ibu ini revisi. Kancing, kancing nih ya Bu Helena. Cingnya pakai ini. Kancing, bersih yang tadi huruf Mandarinnya. Bersih. Oke, ya. Ini ya huruf Mandarinnya Cing. Halo, kalau sudah kita akan lanjut ke Hui Hua conversation kita. Halo Ma, sudah? Halo, oke, kalau gitu eh, saya hapus ya, biar nggak coretannya banyak banget. Ya, oke. Saya hapus, kita akan melihat kepada conversation, lesson terakhir dari modul 2.嗯，我们再看一下第10课，大家可以看一下31页 halaman 31, teman-teman boleh buka halaman 31, 我们看一下31页的绘画第10课，我给大家念一遍，然后我们再来做练习，好吗? Ya, saya bacain, nanti kita akan latihan ya. Oke. 第10课，您能吃辣的吗？第10课，您能吃辣的吗？老师，明天中午您有事儿吗？没事儿，我想带您去尝尝印尼菜，怎么样？好啊，我们几点去？明天中午11点半，我来接您，好不好？明天中午11点半，我来接您，好不好？好，我等你。这是巴东菜饭馆儿。Ini berarti udah beda posisi sebentar. Nanti teman-teman baca berarti ini bagian kedua ya. Oke. 这是巴东菜饭馆儿，人真多，人真多。我们坐那儿吧，好。服务员上菜，服务员上菜。不对吧？我们还没点菜呢。不对吧？我们还没点菜呢。哦，吃巴东菜不用点菜。您看，所有的菜都上了。哦，吃巴东菜不用点菜。您看，所有的菜都上了。真有意思，真有意思。结账的时候，吃的菜付钱，没吃的菜不用付钱。结账的时候，吃的菜付钱，没吃的菜不用付钱。哦，您想喝点儿什么？我来一杯芒果汁儿吧。我来一杯芒果汁儿吧。您能吃辣的吗？
您能吃辣的吗？可以，我什么都能吃。这是巴东牛肉，有点儿辣，您尝尝，好吃吗？这是巴东牛肉，有点儿辣，您尝尝，好吃吗？很好吃，很好吃。OK，再来一次啊。第10课，您能吃辣的吗？老师，明天中午您有事儿吗？没事儿，我想带您去尝尝印尼菜，怎么样？好啊，我们几点去？明天中午11点半，我来接您，好不好？好，我等你。这是巴东菜饭馆儿，人真多，我们坐那儿吧。好。服务员上菜，不对吧？我们还没点菜呢。哦，吃巴东菜不用点菜。您看，所有的菜都上了，真有意思。结账的时候，吃的菜付钱，没吃的菜不用付钱。哦，您想喝点儿什么？我来一杯芒果汁儿吧。您能吃辣的吗？可以，我什么都能吃，我什么都能吃。这是巴东牛肉，有点儿辣，您尝尝，好吃吗？很好吃。OK，我们看一下什么意思，再来练习绘画啊。Yuk, kita lihat dulu sekilas artinya. Di10课, 您能吃辣的吗？能 di sini artinya bisa. Bisa itu available atau apa namanya? Bisa makan pedas gak gitu ya. Jadi di sini dia perlu pakai neng. Kita sudah belajar neng hui sama kei atau nanti ya di grammar ini ya. 我忘了，我看一下啊。哦，没有，berarti udah ya atau belum? Saking sering jelasin ya, kadang-kadang teman-teman suka tanya di program menjawab, jadi saya eh, lupa sebenarnya udah jelasin belum neng hui dan kei. Ya, ada tiga apa yang sering teman-teman merasa ini maksud gimana ya bedanya ya. Jadi neng ini artinya satu kemampuan gitu ya, satu kemampuan dan juga available. Available-nya misalnya kayak waktunya ada gitu ya, atau misalnya contoh kesehatannya ada, itu jadi neng bisa. Bisanya karena memang diusahakan kayak gitu ya. Nah, jadi nin neng cila ada mah bisa makan yang pedas gak? Di situ perlu pakai neng ya. Oke, eh, kita lanjut ya. Nin neng cila ada mah Anda bisa makan yang pedas kah? Kalau misalnya nggak bisa, kita bilang 不能 ya, 不能吃辣的，我不能吃辣的，不行，nggak bisa. Ada orang bilang 不行, itu nggak bisa. Pusing ini juga secara umum artinya tidak available. Ya, mungkin nggak ada waktu, mungkin ada halangan misalnya macet atau mobilnya kenapa-kenapa, itu semua bisa pakai pusing. Terus satu lagi makan, misal saya tanya ya, "Ni neng 吃辣的吗?" Orangnya boleh memilih tidak jawab 不能, tapi dia bilang, "Oh, 不行,老师,我不能吃辣的." Boleh pakai pusing. Kita udah belajar pusing kosakatanya. Sudah ya, sepertinya ya. Pusing itu artinya tidak bisa juga. Tidak bisanya adalah ya itu tidak available ya. Kondisinya tidak memungkinkan ya, pusing. 再来是老师，明天中午您有事儿吗？Jadi apa muridnya tanya ya, 老师 besok siang gitu ya, 明天中午您有事吗? Anda ada urusankah? Jadi mau tanya kosong nggak gitu ya. Tapi dia cara nanya, 您有事吗? Gitu. Kalau misal ada waktu kosong nggak? Cara ngomong gimana? Boleh kan? Boleh kan? Kan namanya bahasa kita tergantung expression. Boleh kan kita bilang apa? Ada waktu kosong nggak? Gimana? 对，很好，谢谢 Ibu Indah ya sama Ibu Ita dan teman-teman yang lain yang masuk chatnya. Ya, 有空吗？对，您有空。
mah. Kung ini waktu luang, waktu kosong. Boleh nggak langsung pakai begini? Boleh banget ya. Oke. Ah, ah. 明天中午您有空吗? Ada waktu kosong nggak? Kung ini artinya waktu luang. Kalau misalnya pertanyaan kung berarti jawabannya yo gitu ya. Kalau ini 您有事吗? Lausnya jawabnya 没事, artinya tidak ada urusan, tidak ada kerjaan, berarti ada waktu luang ya. Jadi bahasa boleh cara pengungkapannya berdasarkan preferensi masing-masing. Selagi artinya masih di situ oke ya, sama grammarnya benar. Oke, 再来，我想带您去尝尝印尼菜。Saya ingin bawa Anda pergi mencicipi masakan Indonesia ya. Ini saya itu masakan Indonesia. Cemeyang, gimana? Nah, kemarin yang baru kita bahas ya, cemeyang itu ditaruh di eh, belakang kalimat ya sih rata-rata yang menanyakan tentang pendapat, terus apa ajakan ya, lebih ke yuk gimana, yuk kita makan bareng atau saya mau ajak Anda pergi kemana, gimana gitu ya. 再来是好啊，我们几点去？Oke, baik gitu ya. Kita jam berapa perginya? 明天中午11点半，我来接您，好不好？Ya, 好不好 boleh kita ganti 好吗? Ya, teman-teman bebas ya, boleh pakai. 明天中午 besok sore jam 11.30 ya. 明天中午11点半. Untuk urutan jam dalam bahasa Mandarin, apakah teman-teman masih ada pertanyaan? Jadi kalau ini misal lupa, teman-teman ingat patokannya dari besar ke kecil. Tahun juga sama dari tahun, bulan, tanggal ya. Jadi ini sama besok. Besok itu kan bisa 24 jam ya kan? Terus dia tentuin berarti kan lebih kecil lagi adalah siang ya, lebih spesifik siang. Siang itu masih banyak kan waktunya. Jadi dia tentuin lagi 11.30. Jadi menurun ya dari umum ke spesifik. 明天中午11点半我来接您，接di sini jemput ya. 我来接您好不好？oke nggak gitu ya. Terus lanjut, 好，我等你ya, 我等你. Ini karena tiga-tiganya nada tiga, jadi huruf depan itu boleh diganti jadi nada dua bacanya. Ya, tapi tulisannya tetap nada tiga ya. Ini mungkin dari modul satu saya sudah ngulang-ngulang. 好，等你呀。OK，再来是，这是巴东菜饭馆儿呀。这是巴东菜饭馆儿. Jadi si muridnya kenalin ke lausinya bahwa oh ini adalah restoran masakan Jepang ya. Patung Cai Fan Guar restoran. Renjen tuo orangnya sungguh banyak ya. Nah, sini teman-teman A dan B yang atas sama A dan B yang bawah beda ya. Yang penting teman-teman paham ya. Oh, jadi muridnya kenalin Laoshi ini adalah restoran masakan Padang. Terus Laosnya komen, Renjen tuo gitu ya, orangnya sungguh banyak. Oke, rame gitu maksudnya ya. 我们坐那儿吧. Ya, kita duduk di sebelah sana ya. 我们坐那儿吧. 好. Nah, terus begitu mereka duduk, si 服务员上菜. Pelayannya langsung menghidangkan masakan atau lauk ya. Terus si Laoshi bilang, 不对吧？我们还没点菜呢. Gitu ya. Jadi kayaknya salah deh gitu ya. Putui Pak itu kayaknya salah deh. Ya, salah kali ya kalau di bahasa Indonesia di bawah ya. Kayak putui Pak. Jadi ini bukan pertanyaan, ini cuma kayak sebuah pernyataan retoris ya. Putui Pak, salah kayaknya. Ya, kayak gitu ya. 我们还没点菜呢 ya kata si lausnya kayaknya salah deh kan kita belum pesen gitu ya 点菜 itu ada pesan kok udah dihidangkan nah terus si muridnya jelasin oh 吃巴东菜不用点菜您看所有的菜都上了 oh kalau makan masakan Padang itu tidak perlu pesen kan Anda lihat semuanya sudah dihidangkan gitu ya 所有的菜都上了. Ya, tadi kita bahas soyo sama to ya. Semoga dengan kalimat kayak gini teman-teman lebih paham lagi. Oh, soyo itu dia bisa berdiri sendiri sebagai subjek. Kalau to dia adalah partikel untuk sesuatu yang jamak. 再来是真有意思. Wah, menarik sekali gitu ya. Karena di China 没有，中国没有就是都要点菜才能上菜。
Kalau di China kan perlu pesan dulu, order dulu, baru dia sajikan, baru tahu masa kita mau makan apa gitu ya. Jadi si Laoshi merasa, 真有意思, sangat menarik. 结账的时候吃的菜付钱，没吃的菜不用付钱. Jadi pada saat bayar ya, 结账 itu minta bill, artinya bayar. Pada saat bayar masakan gitu ya, atau makanan yang dimakan itu bayar. 吃的菜 ya, 菜 di sini bukan sayur ya. Kemarin kita udah bahas bahwa ini adalah masakan ya. 吃的菜付钱, masakan yang dimakan bayar. 没吃的菜不用付钱. Kalau masakan yang nggak dimakan tidak perlu bayar. 不用 itu tidak perlu atau tidak usah. Oh gitu ya kata Roshnya. Ini O-nya cuman bunyi aja nggak ada arti. 您想喝点儿什么? Anda ingin minum apa gitu ya. 喝点儿什么? Teman-teman mereka itu punya kebiasaan ngomongnya ditambahin 点儿. Padahal bukan minumnya dikit ya. 不是. Dia memang cara penggunaan bahasanya begitu. Kalau misalnya 老师 saya maunya 您想喝什么? Boleh nggak? Boleh. Tidak mengubah arti. Cuman kebiasaan mereka akan ngomong begitu. Jadi teman-teman nggak usah kaget. Hah? Kan nggak minumnya dikit. Minumnya 2 gelas, 3 gelas gitu ya. Bukan karena itu gitu ya. Jadi teman-teman mereka sudah biasa ngomong 您想喝点儿什么?您想吃点儿什么? Gitu ya. Jadi 点儿nya di situ tidak punya arti, tapi mereka punya kebiasaan ngomong begitu, ya. Bukan disuruh minumnya dikit dan makannya dikit, 不是的, ya. Oke, terus si 老师 bilang, 我来一杯芒果汁吧. 来 masih ingat ya? 来 itu sama dengan pesan. Kayaknya di lesson berapa ya? Lesson 6 kita ada bahas tentang kita mau minta si pelayan kasih kita apa, boleh pakai 来. Di sini 来 bukan datang ya, tapi lebih ke pesan. Artinya saya mau 1 gelas jus mangga, 芒果汁, 芒果 itu adalah buah mangga ya. 我来一杯芒果汁吧. Jadi kalau teman-teman lagi di restoran pesan minum, silakan pakai 来 boleh. Boleh nggak Laoshi pakai 要? Boleh. Tapi saya nggak bilang mereka ini sinonim. Nanti kalau sinonim diganti-ganti di konteks lain ya. Enggak. 来 di sini khusus untuk pesan makanan itu boleh pakai seperti ini. Artinya saya minta. Itu ya, saya minta segelas jus mangga. Jadi teman-teman perlu banget, makanya saya bilang kopas dari kalimat yang ada. Jadi meniru cara mereka berbicara. Itu adalah belajar bahasa. Bahasa Inggris juga sama, bahasa lainnya juga sama. Kita meniru cara mereka mengekspresikan sebuah keperluan seperti itu ya. 我来一杯芒果汁吧. Terus si B bilang, 您能吃辣的吗? Nah, muridnya tanya ya sama lausnya, bisa makan pedas gak? 可以,我什么都能吃. Ya, saya apapun bisa makan. Artinya pedas nggak pedas semuanya bisa makan ya. Oke, 再来是，这是巴东牛肉. Ini adalah rendangnya Padang ya. 牛肉 itu daging sapi ya. Kita bilang rendang. Rendangnya Padang, Patung 牛肉. 有点辣, agak pedas. 您尝尝好吃吗? Anda cicipi ya. Jadi kalau untuk makanan, minuman kita pakai 尝 gitu ya, nada 2. 好吃吗? Enak nggak? 很好吃, sangat enak ya. Oke, 我看一下大家可能给我写了一些问题 sebentar ya. Mungkin teman-teman ada yang menuliskan pertanyaan. Ibu Yohan, 老师好, saya masih belum nangkap fungsi 常 secara grammar yang ada di kalimat kedua si A. Bisa tolong dijelaskan? Oke, 常. Ibu 常常 mencicipi ya. Ya, baik. Mungkin Ibu ada sering dengar 常 yang artinya sering. Ya, jadi mereka bacanya sama Bu, cuman tulisannya berbeda ya. Ini adalah 常 yang barusan kita bahas yang artinya mencicipi. Ya, hurufnya begini. Tapi kalau misalnya Ibu nanti di satu artikel, di satu artikel ketemu huruf ini, dia juga bacanya 常, artinya sering. Ini bacanya 常 juga. Nada 2 juga. Artinya sering. Nah, ini yang sering saya ulang-ulang di kelas ya. Semoga teman-teman nggak bosan. Sudah belajar sudah belajar pinyin, sudah belajar nada. Saya sudah lumayan oke loh, Shi. Silakan melanjut ke yang namanya Hanzi. Ya, karena arti ada di
Hanzi di hurufnya. Nah, chang mencicipi itu huruf Mandarinnya yang atas, terus chang yang artinya sering itu Mandarinnya yang saya tulis di bawah, begitu. Nah, mereka itu kayak tadi kan ada satu istilah chang-chang, benar nggak? Nah, ini kalau dibaca keduanya nada dua itu nggak apa-apa. Tapi dari konteks kalimatnya nggak mungkin sering kan? Pas pasti oh chang-chang mencicipi. Coba kita balik ke kalimat. 我带您去尝尝印尼菜. Ya, saya bawa Anda pergi cicipi. Nggak mungkin bawa Anda pergi sering-sering. Nggak masuk maksudnya ya. Kalau misal, maksud kan dia ngomong doang, saya malah tahu hanzinya yang mana. Disesuaikan sama konteks kalimat ya. Nah, tapi kalau ibu merasa mix up nih kok kayaknya sama. Iya bener, bacanya sama. Sama-sama nada dua. Nah, kita juga punya istilah chang-chang. Dibaca dua kali ya. Nada dua juga yang artinya sering. Misalnya, 我常常和爸爸去吃巴东菜。我常常和爸爸去吃巴东菜. Saya sering sama papa pergi makan masakan Padang. Ya, jadi huruf Mandarinnya yang berbeda. Ya, mungkin itu ya maksudnya Bu Yohan. Terima. Oke ya, saya sambil tunggu respon, saya lanjut kalimat berikutnya. Dari Bu Kenija, 老师，您有时间吗? Boleh nggak, 老师? Boleh. Anda ada waktu nggak? Boleh, boleh. Jadi tadi ada 有空吗? Ada waktu luang nggak? 有时间吗? Ada waktu nggak secara umum ya? Atau tadi yang 您明天有事吗? Boleh. Tiga-tiganya boleh. Tapi saya tidak bilang sinonim ya. Sinonim itu berarti kayak kita langsung gantiin gitu. 不是的. Nanti di konteks lain jangan diganti-gantiin ya. 不是. Cara pengungkapannya boleh. Artinya sama. Iya. Oke, boleh Bu Kenija. Lanjut Pak Aji. 老师, kenapa pakai kata 有意思 untuk mengungkapkan menarik? Kata 意思 biasanya diterjemahkan arti. Kalau pakai kata 有兴趣, apakah lebih pas? Karena kalau di kamus terjemahnya menarik. 有兴趣 itu eh, apa? Berminat, Pak, bukan menarik. Jadi, oke, ini sudah. Saya boleh hapus, Ibu Yohan? Oke. Oh iya, mungkin Ibu berpikir kok chang-changnya sama gitu, tapi artinya kok jadi mencicipi ya. Oke, 没关系, Bu. Bukan, bukan, karena huruf Mandarinnya memang berbeda ya. Oke, ini saya hapus menjawab pertanyaan Pak Haji. Jadi Pak Haji, kalau cek di kamus, saya paham sih ya, kamus itu kan dia memang di input. Jadi begitu Bapak misalnya ketik menarik, dia akan keluar beberapa kosakata. Nah, disitulah kenapa kita perlu mempelajari cara dia dimasukin ke kalimat. Mm-mm. Jadi punya kamus oke, perlu punya contoh kalimat di bawah sih Pak. Kalau misalnya kamusnya ada kosakata, terus ada contoh kalimat itu oke banget menurut saya karena cara prakteknya, cara pemakaian di kalimat itu, jadi teman-teman bisa belajar ya. Nah, yang mengenai pertanyaan Bapak, yo 兴趣 itu sebenarnya lebih ke berminat, bukan menarik. Udah jauh berbeda ya. Jadi 有兴趣 misalnya contoh, 我对 saya terhadap apa yang menarik ya? Maksudnya saya berminat gitu ya, berminat terhadap 我对音乐, oke ya, musik misalnya contoh. 我对音乐有兴趣. Kalau tidak berminat, ayo teman-teman, kalau misal 老师 kebalikannya yang tidak berminat. Ini ya, 音乐 itu artinya musik. Jadi saya berminat terhadap musik. Tuh ini artinya terhadap. 我对音乐有兴趣. 我对音乐 tidak berminat. Gimana bahasa Mandarinnya? 有 negative formnya. 没有 ya, 没有兴趣, tidak menarik. Sorry, tidak menarik. Tidak berminat. 对不起, tidak berminat ya. 没有兴趣 ya, 没兴趣 boleh ya. 我对音乐没兴趣 boleh. Ada orang bilang 不感兴趣 boleh. 不感兴趣. Kalau teman-teman nanti nonton film ada orang bilang 不感兴趣 ya.
Ah, ya, kayak gitu Pak Aji. Jadi kalau di kalimat apa kosakata dalam percakapan kita, 有意思itu satu frase artinya menarik. Ya, sedangkan kalau mereka pisah sendiri-sendiri, 意思 itu artinya arti. Misalnya contoh kita mau tanya orang, 什么意思? Maksudnya apa ya? Nah, ini. Maksudnya apa? Artinya apa ya? Maksudnya apa? 老师. Misalnya saya jelasin sesuatu, teman-teman bilang, 老师什么意思? Artinya apa ya? Nah, maksudnya apa ya? Artinya apa ya? Nah, kalau dia pisah ya benar, 意思 itu artinya arti. Gitu. Sampai sini cukup jelas, Pak. Jadi, 有兴趣 itu berminat. Ya, 我对音乐有兴趣. 我对音乐没有兴趣. Nggak berminat. Ya, oke. Ya, Bu Lina, 不好意思di situ artinya tidak enak hati. Ya, bisa artinya maaf sih, betul, betul. Ya, tapi dia lebih, maksudnya artinya itu nggak enak hati ya, 不好意思. Contoh orang sering kasih kita sesuatu, kita bilang, aduh, sampai saya terimanya sampai nggak enak gitu ya. 所以我们可以说，哎呦，我真的不好意思呀，不好意思，就是这个意思呀，不好意思. Jadi eh, apa ya rasa di hatinya nggak enak gitu. Itu namanya 不好意思. Itu satu ya. Kayak kita terima barang dari orang ya kan kita merasa aduh kayaknya segan gitu ya. Nah, tapi yang kedua, 不好意思 itu artinya yang tadi Ibu Lina bilang maaf. Misalnya contoh kita salah tapi salahnya yang bukan disengaja ya. Kita benar-benar nggak ngeh. Jadi kita bilang, oh 不好意思,我不知道刚才是你女朋友 misalnya ya. Sorry ya, saya nggak tahu tadi itu pacarmu ya gitu. 不好意思. Seperti itu ya Bu Lina ya. Jadi ada dua arti. Kemudian Bu Ani, 决心 sama 老师. 决心itu niat hati Bu. 决心 itu tekad. Beda Bu. Beda konteks ya. 决心. 决心 ini tekad atau niat. 做事情要有决心，要不然真的成不了. Ya, jadi apa? Kalau kita bilang mau lakukan sesuatu itu perlu ada tekad. Kalau nggak akan bisa. Ya, perlu dari tekad dalam diri sendiri sih. Ya, 决心. Sama dengan berminat, tidak Bu, beda. Berminat itu eh, tertarik terhadap sesuatu. Kalau ini tekad, puyang, beda Bu. Ya, ini tekad. Kalau berminat tuh tertarik terhadap sesuatu. Ya, berminat terhadap musik, berminat terhadap bahasa Mandarin, gitu. Berminat, gitu. Sampai sini oke? Cukup jelas? Misalnya, 我对汉语有兴趣，我对汉语没有兴趣. Misalnya banyak kita ketemu orang di luar sana bilang, ah saya nggak berminat lah sama bahasa Mandarin, kayaknya sulit gitu ya. Contoh lah ya, saya kasih kalimat dengan pakai dua kosakata ini ya, biar lebih jelas lagi ya. Misalnya, 老师，我对汉语没有兴趣。哦，为什么呢？因为我学了10年，还是学不会 gitu. Jadi saya terhadap bahasa Mandarin itu tidak tertarik gitu ya, tidak tertarik atau tidak berminat terhadap bahasa Mandarin karena saya sudah belajar 10 tahun masih nggak bisa, 还是学不会, masih nggak bisa contoh ya, ya iyalah ya, jadi frustasi bener nggak misalnya contoh gitu ya. Nah, terus saya bilang gini, 好，如果我告诉你，正确的学习方式，你要下决心学习吗？Artinya apa teman-teman? 如果我告诉你正确的学习方式，你要下决心学习吗？Artinya apa teman-teman? Oke, ya mungkin banyak sekali kosakata baru ya. 如果我告诉你, kalau saya kasih tahu kamu 正确的学习方式，正确 itu tepat. 学习 belajar, 方式 itu cara. Jadi cara belajar yang tepat. Sebenarnya caranya aja teman-teman ya, caranya yang perlu direvisi. Cara belajar yang tepat. 你要下决心, itu adalah kata kerja. 你要下决心学习吗?
kamu mau nggak putusin gitu ya. Xiajuexin itu artinya bertekad. Nah, mau nggak putusin bertekad serius untuk belajar? Ya, itu maksudnya. Ya, 决心. 所以不一样, beda-beda arti ya, Bu Ani ya. Oke, terus ya ada beberapa orang yang bantu saya translate ya. Ya benar ya. Jadi Bu Kenija saya kasih tahu kamu cara belajar yang benar. Maukah kamu sungguh-sungguh belajar? Iya betul. Ya, 下决心. 下决心, 决心 itu tekad. Jadi benar-benar semua hal itu butuh niat dan tekad dari dalam diri seseorang. Ya, Bu. Jadi bukan faktor luar. Oke, lanjut. Ada pertanyaan berikutnya dari Bu Deborah. Yois. Ya, yois itu bisa artinya naksir yang orang itu ya. Iya benar Bu Deborah, yois. Tapi ini ya Bu, kalimat Ibu kebalik. Tui, kalau ada tui itu selalu tarik ke depan, ke subjek. Ya, contoh nih. Makanya dari awal permulaan saya bilang minta teman-teman untuk meniru pola kalimat. Bener? Nah, begitu teman-teman tiru pola kalimat yang saya kotakin contoh ya. Oh, Laoshi, jadi formatnya kalau terhadap itu dia deket ya sama subjek ya, dideketin ya. Iya. 我对音乐有兴趣，我对汉语有兴趣，我对它有意思. Ya, ini kalimatnya Bu Deborah ya, saya tulis ya. Jadi, eh, kalau teman-teman lagi merasa nggak ada patokan grammar, yaitu sebenarnya kopas kalimat basic yang ada ya. 我对他 tetap 对nya harus tarik ke depan Bu ya. Jadi 我对他有意思 artinya di sini 有意思 bukan menarik tapi ada maksud tuh naksir maksudnya. 我对他有意思 kayak gitu. Ya, jadi tetap si tui harus ditarik ke depan ya. Artinya saya naksir sama dia. Ya, benar Bu Deborah ada artinya naksir, cuman format kalimatnya saya revisi sedikit ya. Iya, ada perasaan Bu, betul maksudnya. Oke, jadi kesimpulan teman-teman adalah grammar itu tidak dihafalin, tapi silakan sebisa mungkin dikopas. Kopas format basic. Begitu ketemu, oh iya ya, ada terhadap. Kata Laoshi, tui, terhadap itu harus ditarik deketin subjek. Formatnya akan selalu sama. Kecuali udah beda format, beda kalimat, beda lagi. Nah, di basic ini teman-teman silakan supaya punya patokan pegangan grammar ya. Oke ya. 再来是 Ibu Cindra, 水牛 artinya kerbau ya, loh. Iya, 水牛 itu kerbau. Betul, Bu Cindra. 水 3, 水nya air, 牛 yang tadi 牛肉 dan 牛, ya, sapi ya. Jadi 水牛 jadi kerbau. Ya, oke. Sudah terjawab semua? Oke, 好。那我们来练习绘画好吗？Kita latihan conversation. Kalau sudah jelas semua ya. Let's- saya scroll dulu. 我们有两部分, 2 bagian ya. Saya bagi 2 bagian aja. Ini saya hapus dulu. 我们分为两部分, kita bagi 2 bagian ya. 我们分为两部分. 要念的同学可以举手. Yang mau baca boleh silakan tunjuk tangan ya. Eh, oke, baik. Ada Ibu Susanti, saya unmute sama Ibu Ita ya. 你们好，老师好，嗯，你好，你好，你们好. 来, Ibu Susanti jadi A di bagian pertama ya, 然后 Ibu Ita jadi B, tang B di bagian pertama juga ya. Silakan, 来，我们开始，1、2、3。您能吃辣的吗？嗯，老师，明天中午您有事儿吗？没事儿，我想带您去尝尝印尼菜，怎么样？好啊，我们几点去？去去，yes，去呀，哈哈。我们几点去？OK，lanjut，明天中午11点半，我来接您好不好？好不好啊？好，ada, oke.
Sebentar ya, nadanya.明天中午11点半，我来接您，好不好？明天中午11点半，半我11点半，我呀，来接您，好不好？OK。好，我等你。Ya, bagus ya, 我等你. Baik, sudah bagus ya, sedikit saja. 所以谢谢你们都很棒，加油加油！谢谢 Bu Susanti，谢谢 Bu Ita。谢谢谢老师。谢老师，再不客气，见。再见。Saya mute kembali, kita lanjut gelombang kedua. Ada Ibu Lina, 然后 Ibu Feli ya. 你们好，晚上好，老师。晚上好，Ibu Lina ya. Ibu Feli，可以吗？Ya, 老师晚上好。Oh, 晚上好, udah bersama saya ya. Oke, baik. Bu Lina tang A, 然后 Bu Feli tang B ya. Nanti mungkin gantian posisi nggak apa-apa ya. Ya, silakan dibaca sesuai teks nggak masalah. Oke, 我们开始, kita mulai ya. 1、2、3，这是把东菜饭馆儿，这是这是嗯这八是把东菜饭馆儿。 ，OK，人真多，嗯，我们坐哪儿吧？好，坐那儿吧, na-nya ditekan, ada 4. 我们坐那儿吧？ Oke. 好，Oke, 不对吧？Yang ini ya, 老师。服务员上菜, kita lanjut lagi Bu. Ya, ini. 对吧？yang A 32 di 年， bawah. 不，不对吧？我们还没点菜呢。哦，吃巴东菜不用点菜，您看 Iya, Bu, sudah saya sini agak putus-putus. Saya nggak begitu kedengaran Bu. ，OK，哦，吃 Oh, 巴东菜 iya. 不用点菜，您看 Oke. 所有的菜多上了， Kebalik OU ya, 都上了. 都上了， Ya, 都上了. Ya, oke, 真有意思。真有意思. 结 Lanjut. 账的时候。车的菜付钱，每车的菜不用付钱。 Oke. 哦，你想喝点什么？ Oke. 我来一杯芒果汁儿吧。 Ya, 我来一杯芒果汁吧. Oke, lanjut. 您能吃那个吗？可以，我什么都能吃。吃巴东牛肉，牛肉. 牛肉 Ya, 肉 ada 4 ya. 有点辣， Mm-mm. 您尝尝好吃吗？ 很好吃。 Oke, 谢谢 Ibu Lina dan Ibu Feli. Sudah 谢 bagus 谢 ya. 老师。 不客气，再见. 来，我们再来看一下上面 ya. Kita lihat lagi ke atas ya. Saya mute kembali. Berikutnya ada Ibu Meiska dan Ibu Lilian ya. Oke, 你们好，晚上好，老师。晚上好。晚上老师，Oke, baik, sudah bersama saya. 来，我们看一下上面. Kita lihat ke atas ya. Ibu Meiska tang A, 然后 Ibu 好， Lilian tang B. 我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。老师，明天中午您有事吗？没事儿。我想带你我想带您去尝尝印尼菜，怎么样？好啊，我们几点去？ Oke. 明天中午11点半，
我来见你，好，好，好不好？好不好？呀，好，我等好，你。好，我等你。 iya, wah nadanya sudah bagus semua ya, hebat 谢 ya, 老师，很棒很棒，谢谢你们啊，谢谢谢谢谢谢老师，老师，谢再见。谢Mereka. Ya, bu Keci, 再见, saya mute kembali ya. Oke, kita lanjut satu lagi sebelum selesai. Ada 该 Ibu Deborah, oke. Terus ada Ibu Winnie, ya, oke, saya unmute ya. 你们好。好，老师。老师晚上好。哎，晚上好，OK，来，我们开始。Ibu Deborah 当 A，然后Ibu Winnie 当 B，呀，OK，我们开始，来，一二三，这是巴东菜饭哦馆哦。 ，OK，bacanya gini，这是巴东菜饭馆儿。饭馆，巴东 Boleh 菜 sekali lagi Bu？馆，饭馆，boleh sekali lagi Bu？这是巴东菜饭馆儿。这是巴东菜饭馆饭哦。馆， Ya, er-nya tidak terlalu jelas ya, jadi digabung ke depannya, 饭馆儿。Oke, lanjut B。人人真真多，人真我多，们坐那啊。我们就哪吧。好，好，哦，Oke. Kita lanjut ya, di bawahnya 服务员上菜。服务 Ya, 员在 ya. A, silakan. 真有意思。不对对不对吧？我们还没点菜呢。哦，这嗯，个菜不用点菜。 ada yang bocor ya, teman-teman ya. 哦，这巴东菜不用点菜，你 Mm-mm. 看所有的菜都上了。 Nah, 都上了。Oke. Lanjut. 真有意思。 Bu Deborah. 呀， Oke, 你 siap. 待会叫什么？结账的时候，吃的菜付钱，没吃的菜不用付钱。哦，你想呀，OK。 Oh, ya, oke. Lanjut, Bu. 想喝点什么？您想喝点儿什么？Oke. Bu Deborah. 我来一杯芒果，一杯芒果汁吧。 Ya, 我来一杯芒果汁吧。Oke. 你能吃辣的吗？可以，我什么都能吃。我什么都能吃。Oke. 这是巴东牛肉，有点儿辣，你尝尝，好吃吗？很好吃。很好吃。Oke, 谢谢Ibu Deborah dan juga Ibu Winnie ya 谢谢 sudah 老 bantu ya. 师，不客气，再见。Saya mute 再 kembali ya. 见。OK，再见，谢谢。好，同学们，我们就到此下课，下星期见。谢谢班长，谢谢大家，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老谢谢师。老师，谢谢谢谢老师，班长，谢谢班长。谢谢谢谢老师。